Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga teman-teman di sana senantiasa diberikan kesehatan dan diberikan kelancaran rezeki serta keberkahan padanya. Pada video kali ini kita akan lanjutkan kembali pelajaran kita yang kita akan masuk kepada kaidah berikutnya, yaitu kaidah yang kedua dari buku An-Nahwul Wadhih jilid pertama, di mana pada video sebelumnya kita sudah menyelesaikan semua soal-soal terkait dengan kaidah pertama, yaitu al-jumlatul mufidah. Dan pada video kali ini kita akan lanjutkan kembali ke kaidah yang berikutnya. Bagi teman-teman yang baru bergabung dengan kami dan belum memiliki bukunya, maka kami menyarankan agar teman-teman bisa segera memilikinya, bisa segera membelinya, sehingga akan memudahkan teman-teman semuanya dalam menyimak pelajaran yang kami berikan. Dan bagi teman-teman yang baru bergabung pula dan belum menyaksikan video sebelumnya, maka kami sarankan untuk menyaksikan video sebelumnya sehingga ada keterkaitan antara pelajaran yang sekarang dengan pelajaran yang sebelumnya, sehingga akan memudahkan teman-teman dalam memahaminya. Baiklah teman-teman semuanya, kita akan mulai pelajaran kita dan kami ingatkan kembali untuk senantiasa kita menjaga keikhlasan hanya karena Allah Subhanahu wa taala dalam mempelajari bahasa Arab ini. Karena bahasa Arab adalah bahasa yang mulia, maka terkhusus juga karena menuntut ilmu adalah sesuatu yang mulia, maka kita niatkan dengan niat yang mulia pula. Semoga kelak kita mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Baik teman-teman semuanya, kita mulai pelajarannya dari sekarang. Bagi teman-teman yang memiliki bukunya, silakan dibuka halaman 13. Ya, di sana ada kaidah atau judul, yaitu ajza'ul jumlah. Baik, ajza'ul jumlah. Al-amsilah, contoh-contoh. Yang pertama, raqiba Ibrahimu al-hisana. Asani, atau yang kedua, yuda'ibu Ismailu al-qitto. Ya, di sini ada kesalahan harokat. Ya, harusnya di sini berharokat dhammah ya. Harusnya yuda'ibu Ismailu, bukan Ismaila. Ya, Ismailu. Jadi ini karena berbeda cetakan, ya bisa jadi seperti itu. Jadi teman-teman yang memang cetakannya sama dengan yang kami pegang, maka di kalimat Ismail atau di kata Ismail ini harusnya dhammah, bukan fathah. Kenapa demikian? Ya, nanti kita akan pelajari pada video-video berikutnya. Akan datang kaidah berikutnya tentang kenapa ya di sini harusnya dhammah bukan fathah. Baik. Kemudian as-salisu, yang ketiga, yahsudu al-fallahu al-qamha. Yang keempat, ar-rabi'u ta'kulu asyatu. Nah, di sini juga sama, bukan asyata tapi asyatu. Kenapa demikian? Nanti kita akan pelajari pada kaidah berikutnya. Fulan wa syairan. Al-khamisu, atau yang kelima, sami'tu an-nasihata. As-sadisu, yang keenam, yasta'u an-nuru fil hujrati.
Yang ketujuh, as-sabi'u tajri as-safinatu 'alal ma'i. As-saminu yang kedelapan, hal tuhibbus safara. Baik, di sini ada 8 nomor yang masing-masing diisi dengan jumlah mufidah. Dan pembelajaran kita adalah ajzaul jumlah, bagian-bagian dari jumlah. Nah, kalau di pertemuan atau di kaidah pertama, kita belajar tentang al-jumlatu al-mufidah. Ya, di mana kita tahu bahwa jumlah mufidah itu bisa tersusun dari 2 kata atau lebih. Ya, bisa tersusun dari 2 kata atau lebih. Nah, 2 kata itu, setiap kata yang ada pada jumlah mufidah itu adalah bagian dari jumlah, dan masing-masing memiliki masuk ke dalam bagiannya masing-masing. Jadi ada bagiannya tersendiri. Ya, nanti kita akan jelaskan pada kaidah ya. Apabila teman-teman masih merasa kebingungan dengan penjelasan ini, kita akan coba masuk ke kaidahnya dan akan kita terapkan ya di contoh-contoh yang ada ini. Semoga nanti akan lebih memudahkan dalam memahami. Baik, kita buka halaman berikutnya ya, langsung ke halaman 15 ya, bagian atas. Al-qaidah. Kaidah. Al-kalimatu salah satu anwa'in ismun wa fi'lun wa harfun. Baik, sebelumnya di sini tertulis angka 3 ya. Kenapa langsung 3? Karena di kaidah jumlah mufidah itu ada 2 nomor. Yang nomor pertama dan nomor kedua. Yang nomor pertama dan nomor kedua masuk ke dalam kaidah jumlah mufidah. Baik. Al-kalimatu salah satu anwa'in, kalimat atau kata dalam bahasa kita. Salah satu anwa'in terdiri dari tiga hal ya, atau 3 macam ya. Salasa itu artinya 3. Anwa'in artinya macam. Yang pertama adalah ismun wa fi'lun, dan fi'il, ada isim, ada fi'il, dan ada harf atau huruf ya, harf. Isim, fi'il, dan harf. Apa itu isim dan apa itu fi'il dan apa itu harf? Kita akan baca. Yang pertama, al-hamzah. Fal ismu, adapun isim, kullu lafzin, setiap lafaz atau setiap kata, yusamma bihi insanun, yang disebutkan atau dinamai dengan lafaz tersebut insan, yaitu orang. Jadi, setiap lafaz yang kita temui dan itu menunjukkan kepada seseorang, namanya misalkan, maka itu disebut isim. Baik, contohnya yusamma bihi insan. Ini yang pertama. Contohnya kita lihat ke halaman sebelumnya ya, di kaidah. Di sini nomor pertama ada kata Ibrahim. Apakah Ibrahim? Ya, kita tahu Ibrahim adalah nama orang. Ya, ketika disebut nama Ibrahim, kita sudah langsung terfikir bahwa Ibrahim itu nama orang. Ya, maka kita sebutkan atau kita pastikan bahwa Ibrahim adalah isim. Kenapa? Karena lafadz ini itu berkenaan dengan seseorang. Berkenaan dengan seorang. Ibrahim, namanya Ibrahim. Ya. Kemudian yang kedua Ismail. Ketika disebut Ismail, kita sudah langsung bisa menangkap Ismail itu pasti orang. Ya, pasti orang. Maka Ismail
ya adalah isim, ya karena dia nama orang. Kemudian baik ini Ismail Ibrahim, Ismail, siapa lagi? Misalnya Muhammad. Ya Muhammad juga sama demikian. Kemudian Sholih misalkan, atau Umar, atau Abdurrahman, atau nama-nama lainnya. Baik nama-nama itu nama-nama yang memang berasal dari bahasa Arab atau bukan. Yang jelas, selama itu adalah menunjukkan kepada seseorang maka disebut isim. Maka bagian dari dia isim. Meskipun orang tersebut berada di belahan benua Eropa, ya Amerika, Asia, Australia pun dimanapun, ya di ujung barat, di ujung timur, ujung selatan, ujung utara, ya selama itu menunjukkan pada seseorang maka disebut isim. Yang namanya misalkan ada orang namanya Daniel misalkan, ya dia tetap disebut orang karena Daniel ketika kita disebut mendengarkan kata Daniel maka yang terpikir adalah nama orang, ya. Kemudian misalkan nama lain misalkan dari negara manapun, ya baik dari negara Jepang, dari Rusia, dari Amerika, dari Brazil, Portugal, Spanyol dan sebagainya, selama itu menunjukkan kepada orang maka itu isim. Baik, itu yang pertama. Jadi setiap lafadz yang menunjukkan kepada seseorang, ya, yusamma bi insanun au hayawan, atau setiap lafadz yang menunjukkan kepada binatang, ya. Baik, contohnya di sini adalah yang pertama al-hison, kuda. Ya, kuda itu hewan, binatang. Ketika kita mendengarkan kuda, ya, maka kita akan terpikir langsung kepada binatang yang memiliki tubuh, ya, besar, dia larinya kencang dan sebagainya. Ya, seperti itu. Kemudian al-qitto, kucing. Ya, al-qitto artinya kucing. Ketika kita mendengarkan kata al-qitto atau kucing, tidak mungkin kita berpikir bahwa kucing itu makanan atau kucing itu tumbuhan, ya. Yang terpikir meskipun ada tumbuhan yang masyarakat menyebutnya misalkan tumbuhan kucing-kucingan misalkan. Tapi ketika disebut kucing, maka yang terpikir pertama kali adalah binatang, ya, yang hidup berkeliaran di tengah masyarakat. Bahkan sebagian masyarakat memelihara hewan ini, ya karena unik, karena lucu, karena penurut, karena penyayang dan sebagainya macam. Jadi ketika kita mendengarkan al-kitu atau kucing, kita langsung terpikir, ya, maka kucing adalah isim, ya, karena setiap lafadz yang menunjukkan atau yang disebut dengannya binatang, ya, atau yang menunjukkan kepada binatang maka disebut isim, ya dia barikan dari isim. Jadi pertama orang, kemudian binatang, ya. Kemudian selanjutnya au nabat atau tumbuhan, ya, atau tumbuhan. Jadi ada manusia, orang, kemudian ada binatang, kemudian tumbuhan. Ya misalkan al-qamha, ya gandum, ya gandum. Ya ketika kita mendengarkan al-qamha, ya gandum, maka yang terpikir langsung oleh kita adalah tumbuhan. Tidak mungkin kita kemudian berpikir bahwa itu adalah orang atau kita berpikir bahwa gandum adalah binatang, tidak mungkin. Kita pasti langsung berpikir bahwa gandum adalah salah satu di antara jenis tumbuhan. Ya, maka kita sebut al-qamhu atau gandum adalah isim, ya karena dia lafadz yang menunjukkan kepada tumbuhan, maka dia isim. Kemudian ful atau kacang, ya. Kacang. Ketika kita mendengarkan kata kacang, maka yang terpikir adalah nabat, ya. Tumbuhan, bukan lagi hewan, bukan lagi
orang, dan sebagainya. Maka ful atau kacang masuk ke dalam kategori isim. Baik, itu yang ketiga. Yang selanjutnya adalah au jamad, ya, atau benda, ya. Jadi selain orang, selain binatang, selain tumbuhan, ya. Contohnya di sini adalah misalkan as-safinah. Baik ya. Misalkan di sini al-hujrah atau as-safinah, yaitu kapal ya. Kapal. Kapal dia tidak masuk ke orang, tidak juga masuk kepada binatang, tidak juga masuk ke dalam golongan tumbuh-tumbuhan. Tapi safinah dia tetap disebut isim karena lafadz yang menunjukkan kepada jamad, benda. Ya, baik benda jamad ini bisa benda padat, bisa benda cair, bisa benda yang tidak bisa dilihat atau dipegang sekalipun, seperti angin misalkan, seperti udara, dia tidak bisa dipegang, tidak bisa dilihat, tapi bisa dirasakan. Air misalkan, dia tidak padat, ya. Dia kalau dalam ilmu umum maka disebut benda cair, tapi dalam bahasa Arab dia masuk ke dalam jamad, ya, air. Nah, di sini ada baik air, ya. Begitu pula dengan kapal, ya. Kapal termasuk bagian dari isim, ya, isim. Atau benda lain misalkan buku, ya, masuk. Buku, komputer, HP, kemudian pena, kemudian pintu, ya, motor, piring dan sebagainya, ya. Banyak sekali benda-benda yang ada di sekitar kita dan itu semuanya adalah isim, ya. Jadi benda-benda itu masuk ke dalam kategori isim. Baik. Au ayyu syai'in akhar, atau bisa juga lafadznya tidak masuk ke dalam kategori manusia, ya, bukan nama orang, bukan pula binatang, bukan pula tumbuhan, bukan pula benda-benda, tapi yang lain, misalkan sifat, misalkan eh, sabar, ya, syukur, ya. Kalau di sini misalkan an-nasihah, ya. An-nasihah, sami'tun nasihata, saya telah mendengar nasihat. Nasihat bukan termasuk orang, bukan termasuk nama orang, bukan pula termasuk binatang, bukan juga termasuk tumbuhan, dan bukan pula termasuk kepada benda-benda, ya. Maka an-nasihah dia masuk ke dalam yang terakhir au ayyu syai'in akhar, atau yang lainnya, ya, seperti nasihat, seperti marah, seperti bersabar, bersyukur, mengantuk, ya, semangat, takut, pemberani, ya, dan kata-kata yang lain, ya, itu semuanya masuk ke dalam kategori isim. Baik, ini yang pertama. Kemudian yang kedua, yang al-ba'u wal fi'lu, dan fi'il, kullu lafzin, setiap lafaz, yadullu ala husuli amalin fi zamanin khasin. Setiap lafaz atau setiap kata yang menunjukkan kepada perbuatan yang terjadi pada zaman khas atau waktu tertentu. Ya, atau waktu tertentu. Adapun pembagiannya akan kita pelajari di video berikutnya, ya, atau di kaidah-kaidah berikutnya. Yang jelas, fi'il adalah setiap lafaz atau setiap kata yang menunjukkan kepada perbuatan, ya, terjadinya perbuatan pada zaman atau waktu tertentu.
ya. Atau bisa juga al-fi'lu kita sering sebut dengan kata kerja, ya. Kalau kata kerja, ya maka dia berkaitan dengan waktu yang telah berlalu, waktu yang sekarang dan akan datang. Contohnya apa? Misalkan rokiba. Rokiba artinya mengendarai, ya. Mengendarai dia bukan dia bukan nama orang, ya. Dia bukan termasuk binatang, dia bukan termasuk tumbuhan, dia bukan termasuk jamat atau benda-benda. Maka rokiba ini masuk ke dalam fi'il atau kata kata kerja, ya, kata kerja. Contoh yang ketiga bisa, atau yudaib yang kedua artinya bermain-main, ya. Ibu Ismailul Kito, ya, Ismail bermain-main dengan kucingnya. Bermain-main adalah satu kegiatan, ya, satu pekerjaan, ya, yang dikerjakan oleh Ismail pada jumlah ini. Maka kita katakan yudaib bermain-main, ya, bersenda gurau, ya, itu adalah masuk ke dalam kategori fi'il atau kata kerja. Baik. Kemudian yang ketiga misalkan yahsud. Ya, yahsud artinya memanen. Ya, memanen dia bukan nama orang. Memanen bukan pula nama binatang, bukan pula eh, tumbuhan. Memanen juga bukan benda-benda. Memanen juga bukan sifat. Karena memanen adalah satu kegiatan, satu pekerjaan yang dilakukan oleh orang-orang yang memiliki pekerjaan tertentu. Misalkan petani, yahsudul fallahul qamha, petani memanen gandum. Memanen adalah pekerjaan. Maka kita sebut yahsud adalah bagian dari, atau dia adalah masuk kategori fi'il, bukan kategori isim. Baik. Ini kami kira 3 kata yang semoga sudah bisa mewakili dan membantu teman-teman dalam memahami apa itu fi'il. Kemudian yang ketiga, jim. Wal harfu, dan al harf, kullu lafdin, setiap lafad, la yadharu ma'nahu kamilan, yang tidak nampak maknanya kamilan secara sempurna, illa ma'a ghairihi, kecuali ketika disandingkan bersama kata yang lainnya, ya. Al-harf adalah setiap lafaz yang tidak nampak maknanya secara utuh, secara sempurna, kecuali apabila disandingkan dengan kata yang lain atau lafaz yang lain. Contohnya seperti ini. Kita lihat ke halaman sebelumnya. Ya, contoh di sini adalah fi, misal. Ya, di sini ada fi, yasta'u an-nuru fi al-hujrah. Ada 4 kata fi, misalkan. Kalau yasta'u ini jelas ini fi'il, an-nur ini isim, al-hujrah ini isim. Fi ketika dia berdiri sendirian, misal yasta'u dihapus, an-nuru dihapus, al-hujrah dihapus, sehingga fi ini sendirian. Maka kita tidak bisa memaknai fi ini secara sempurna. Kenapa? Karena fi ini huruf, ya, al-harfu, dan al-harfu itu tidak nampak maknanya secara utuh, secara sempurna, kecuali apabila disandingkan dengan lafaz yang lain, ya, sehingga fi ini membutuhkan lafaz lain sehingga dia akan terlihat maknanya, ya, seperti pada jumlah ini, ya, seperti pada jumlah ini. Yasta'un nuru fil hujrati, cahaya itu menyebar di kamar, ya. Jadi kita bisa paham makna dari fi di sini ketika sudah masuk ke dalam jumlah. Namun kalau fi sendirian, misalkan ada orang mengatakan fi, maka yang mendengarkan bingung. Fi itu huruf,
ya, dia tidak nampak maknanya secara sempurna. Jadi harus disandingkan dengan kata yang lain, ya. Seperti itu. Contoh lagi, nomor 7. Tajri safinatu 'alal ma'i. Tajri 1, as-safinah 2, ala 3, al-ma'i 4. Apabila seperti ini, ya, ala digabungkan dengan lafaz-lafaz lain seperti tajri, as-safinah, dan alma, maka kita bisa mengerti makna dari ala di sini. Kenapa? Karena digabungkan dengan lafaz yang lain. Tajri safinatu 'alal ma'i artinya kapal itu berjalan di atas air. Namun ketika ala ini berdiri sendiri, tidak ada kata lain yang mengiringinya, tidak bergabung dengan lafaz atau kata lain, maka kita tidak tahu maknanya sebenarnya apa. Ya, maknanya sebenarnya apa? Karena untuk huruf ini, teman-teman sekalian, pada satu jumlah dia bisa bermakna di atas. Namun pada jumlah lain bisa bermakna yang lain. Maknanya bisa berbeda sesuai dengan jumlahnya. Maka ala ini perlu digabungkan dengan kata lain sehingga muncul maknanya yang sempurna dan kita bisa paham. Baik, ini teman-teman semuanya penjelasan kita terkait dengan kaidah ajzaul jumlah, bagian-bagian dari jumlah. Kesimpulannya bahwa jumlah itu atau ya jumlah itu terdiri dari beberapa kalimat, dan kalimat atau kata dalam bahasa kita terdiri dari 3 hal. Yang pertama isim, fi'il, dan huruf. Dan kita sudah jelaskan satu persatu macam-macam tersebut. Baiklah teman-teman semuanya, semoga penjelasan kami bisa dipahami oleh teman-teman dengan baik. Adapun kalau misalkan ada teman-teman yang memang kurang begitu paham dengan penjelasan kami, bisa kembali diulangi videonya, bisa ditonton kembali. Mungkin bisa jadi setelah 2 kali menonton, 3 kali menonton, atau lebih dari itu, teman-teman baru bisa mendapatkan pemahaman secara utuh. Terima kasih sudah menyaksikan video kami. Semoga video kami bisa memberikan manfaat kepada teman-teman semuanya. Dan insya Allah kita akan bertemu lagi di video berikutnya dengan kita menjawab latihan-latihan terkait dengan kaidah ajzaul jumlah, bagian-bagian jumlah. Terima kasih sekali lagi kami sampaikan kepada teman-teman semuanya. Apabila teman-teman menganggap bahwa video kami bermanfaat, maka jangan bosan-bosan untuk menyebarkannya kepada yang lain. Semoga yang lainnya pun akan mendapatkan manfaat. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita berjumpa pada video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.